Ya teman-teman, selamat datang di video YouTube. Ya, ini hari ini aku mau jalan jam berapa? Jam 1. Iya, aku mau cerita juga sedikit. Sebenarnya ini video tadi ada rekaman waktu jalan, tapi karena nggak tahu kenapa ini headset agak somplak saya pasangnya, jadi malah yang kerekod tuh suara angin semua. Aduh, udah capek-capek ngomong malah nggak kerekam suaranya, jadi terpaksa aku edit ini rekam ulang. Jadi maaf banget buat teman-teman yang jadinya kedengarannya suara rekaman doang gitu, nggak sama suara sound. Padahal seru juga kan sambil dengar suara candle potnya, suara engine-nya, dan environment macam-macam di jalan gitu. Ya tadi itu jalan aja, ini baru mulai jalan tadi jam 1, panas banget, panasnya. Ini hari ke berapa puasa ya? Mungkin sudah ada semingguan lebih hari puasa. Jadi ya sekalian jalan-jalan di sepanjang jalan, dan ternyata di jalanan cukup banyak orang. Jam 1 itu jalan ini rame lah ya, dan panas juga. Jadi video hari ini tuh mau bahas tentang beberapa alasan ya, kenapa mau pilih CBR Old atau alasan untuk tidak beli CBR Old itu. Kita mulai dari alasan untuk belinya aja ya. Berapa alasannya itu, alasan untuk beli CBR Old itu, pertama itu kalau teman-teman butuh mau motor sport pairing yang ramping, yang bobotnya maksudnya tidak seberat sport pairing 150 yang ada di pasaran saat ini ya, karena bobotnya, postur tubuh motornya ramping, terus jadinya ringan, jadi ya cocok lah ya buat badan-badan kecil. Saya kan tingginya 165 saja, jadi ya tidak kegedean bau motornya. Dan buat teman-teman yang hobi, yang teman-teman pengen punya motor sport pairing 150 tapi nggak mau yang besar, ini menjadi pilihan cocok buat teman-teman. Terus kita masuk ke yang keduanya ya. Iya, kalau yang keduanya itu, misalnya alasan teman-teman yang mendukung teman-teman buat milih CBR Old ini adalah desainnya ya. Kalau dari desainnya itu, sebenarnya desain ini objektif ya teman-teman, karena tiap orang pasti beda-beda hobi. Tapi buat teman-teman nyari yang desain sport pairing yang langsing, seperti yang sudah saya bilang tadi itu, jadi korelasinya dengan poin pertama itu, karena motornya langsing, jadi sport pairingnya langsing, terus dual knee ice, dan ya masih long lasting lah, karena dia lekukan motornya itu mengalir tapi sporty juga, jadi enak buat dipakai gitu, tidak jelek-jelek amat lah buat dilihat, yang suka gitu. Tidak terlalu kontroversial. Kalau Honda buatnya ya desainnya it's okay lah, oke, mantep begitu. Dan masuk kemana lagi, poin ke berapa, poin ketiga. Ini beli CBR Old-nya yang bekas ya, soalnya kalau yang baru sih jarang. Cuman motor CBR Old bekas kondisi hampir baru tuh ada gitu, banyak gitu. Tinggal teman-teman masuk ke forum-forum CBR Old, Facebook dan Instagram, ya banyak itulah. Dan yang ketiga, alasan teman-teman buat pilih CBR Old karburator adalah jika teman-teman ingin motor sport 150 cc dengan maksudnya ingin sport 150 cc yang nyaman gitu posisi ridingnya, karena CBR 150 ini dari
Keluaran pertamanya yang ini karburator sampai yang 2021 ini mereka tuh punya pendirian yaitu tetap itu, yaitu motorsport yang nyaman dipakai. Jadi yaitu nyaman, posisi stangnya sport touring, kaki juga tidak terlalu nekuk, jadi ya nyaman buat dipakai harian, tidak bikin cepat pegal gitu, mantap lah jika dibandingkan dengan motorsport pairing yang lain gitu. Lanjut kita ke poin keberapa lagi nih? Posisi riding sudah. Yang keempat itu kalau teman-teman pengen motorsport 150 yang karakter mesinnya overbore, karena ini CBR ini adalah mesinnya overbore ya. Jadi versi yang ini yang injeksi sama yang CBR lokal itu yang besar, yang lampunya 2 itu overbore juga. Jadi buat teman-teman yang hobi dengan motor yang tarikan atasnya kencang, baru powernya naik di tarikan atas, ini ya salah satu rekomendasi lah ya. Jadi pilihan itu buat teman-teman memilih CBR Old. Jadi dia di bawahnya tidak terlalu menjambak, jadi lebih mudah dikendalikan gitu. Biarpun rasanya agak lemot tapi cukup responsif lah ya dibandingkan dengan tapi kalau yang membedakan dia dengan yang lain adalah daripada karakter mesin yang square atau overstroke gitu, mereka lebih kuat torsi awalnya, jadi tarikan gasnya perlu hati-hati gitu. Jadi rekomen lah buat teman-teman yang pengen mesin overbore kencang di tarikan atas, ini jadi rekomendasi buat teman-teman. Nah, kita masuk ke yang poin berapa ini sudah? Poin keempat ke poin kelima, yaitu adalah harganya teman-teman. Itu jadi juga jadi selling point dari CBR Old lama ini, karbu, karena harganya itu bisa dibilang sport pairing yang terjangkau gitu kan, karena dengan budget 13-15 juta teman-teman tuh sudah bisa dapatkan sport pairing 150 dan tenaganya ya tidak malu-maluin dong, toh ini kan CBR gitu, 16 HP ya cukup lah ya dengan karakteristik overbore gitu. Jadi teman-teman dengan harga segitu sudah bisa dapatkan sport pairing gitu 150, mic-nya desainnya tidak malu-maluin, posisi ridingnya enak, jadi ya it's okay lah ya, dengan kondisi yang bagus di harga segitu tuh, surat-surat aktif dan surat-surat lengkap gitu. Dan ya itulah jadi pertimbangan buat teman-teman kalau yang kenapa teman-teman pilih CBR Old gitu. Perawatannya juga tidak sulit-sulit amat karena dia banyak common parts-nya dengan CS1, dengan CB sekarang ini. Dan kalau yang penting teman-teman waktu beli bekasnya itu kondisi mesin masih sehat, ya udah susah ngerawatnya, rutin servis, rutin ganti oli, radiator selalu ada gitu kan, ya sudah beres lah itu, nggak ada yang terlalu ribet bagaimana gitu, penting rajin aja. Ya itu beberapa alasan-alasan buat teman-teman milih CBR Old ini, ya recommended lah ya, recommended buat teman-teman. Nah, kita lanjut ke beberapa alasan ini, beberapa alasan yang membuat teman-teman tidak memilih CBR Old karbu ini. Yang pertama adalah apa ya teman-teman? Kalau menurutku yang pertama alasan teman-teman tidak memilih CBR Old ini adalah ketika teman-teman pengen motor sport pairingnya 160 cc itu yang pairnya yang mobil, karena CBR ini ya karena dia kecil jadi ya tidak mobil gitu. Jadi buat teman-teman yang
harganya buat teman-teman yang pengen motor 150 dari fitur-fitur yang terbaru kan sebenarnya ini ya bisa teman-teman lihat sendiri ya fitur-fiturnya tergolong lampu tergolong engine kill switch-nya tidak ada ya, itu TBRTM semuanya tidak ada yang kill switch-nya, dan panelnya speedometernya masih analog. Ya, dan juga sudah sama Rusia ya, jadi ada 4 yang tergolong fiturnya ini Delta Box ya kan. Delta Box kadang-kadang mereka ya, Delta Box ini jadi suatu kebanggaan lah buat beberapa orang gitu, dan itu fiturnya Delta Box ya. Ya, yang tadi lampu merah panas banget hari ini, nggak jadi ngadem, jadi parkirnya sambil mobil aja biar nggak terlalu kena panas gitu kan ya. Syukur ya ada mobil boxnya jadi bisa nyantai-nyantai dikit. Iya, itu poin keberapa tadi? Poin ketiga ya. Ya, tentang perawatan itu, dan kayaknya udah, kayaknya itu aja. Bentar ingat lagi. Dan juga oh, ini ada tambahan lagi karena dia motor lama, jadi ya spare partnya harus gampang-gampang susah lah mencari substitusinya. Jadi tips dan triknya, jadi beli online aja gitu kalau teman-teman yang di luar Pulau Jawa, karena jarang di stok gitu. Kalau bengkel-bengkel yang ada ini, mereka banyak kan motor-motor baru ya, jadi stok. Kadang-kadang motor baru juga tidak ada stoknya. Jadi jadi begitu aja teman-teman. Beberapa alasan untuk membeli dan tidak membeli CBR Old buat teman-teman yang mungkin mau cari referensi buat motor barunya. CBR Old recommended buat teman-teman, dan mari kita sama-sama merawat CBR Old. Buat ada teman-teman yang punya CBR Old bisa komen gimana ngerawatnya, gimana senangnya, dan jumpa lagi di next video. Terima kasih teman-teman. Dadah.